Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan tantangan upaya penyelesaian kasus sebagaimana yang selama ini saya sampaikan, bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan kasus yang kami sampaikan, tentunya bahwa dalam perkembangan penyelidikan dan penelitiannya saya tetap saja menyampaikan. Jadi saya tetap menyampaikan serangkaian peristiwa, serangkaian kejadian peristiwa, adanya perceraian yang berujung pada sengketa marital beslak, yang proses perceraiannya itu sendiri dalam proses sehingga kami perlu untuk memberi keterangan-keterangan jika nanti perkara tersebut akan dan terjadi sesuatu. Jadi rencana proses yang akan kami lanjutkan berkaitan dengan pasca terjadinya perceraian dalam Fatsum de Comprometendo yang diselenggarakan di Desa Karangkonang, Kecamatan Winong dalam waktu yang tidak lama. Ini ada rencana sita marital yang diselenggarakan di tingkat desa nantinya, jika dimungkinkan atas pemberitahuan para pihak untuk dijadikan pedoman. Pedoman itu tentunya sudah kita sampaikan sebagai klarifikasi penanganan keluhan sama dengan di Kompolnas, yaitu kesepakatan bersama antara kepolisian dengan Komisi Kepolisian Nasional tentang kerjasama dan tata kerja Polri dan Kompolnas. 2. Kompolnas dalam menerima surat asli pengaduan atas perilaku anggota Polres Pati Polda Jawa Tengah yang menculik dan membawa lari istri seorang lain, fotokopi terlampir. Bahwa yang ketiga, Kompolnas berharap Irwasda, Irwasum, dan Polda Jawa Tengah menindaklanjuti pengaduan yang dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dan memberi penjelasan yang memadai tentang perkembangan penanganan kepada Kompolnas untuk disampaikan kepada pengadu. Selanjutnya, bahwa dari rangkaian peristiwa demi peristiwa secara sinergis, kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo, dalam hal ini adalah SD 03 Tambak Romo, dan tentunya dinas tidak bisa main hakim sendiri karena di situ ada koridor yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini tanpa ada proses mediasi atau saling mendengarkan. Tentunya mulai sekarang, tentunya SD 3 Tambak Romo berhak untuk mendengarkan atau diam untuk tidak lagi bercampur proses dalam persoalan, karena memang saya yakin peristiwa ini sudah berjalan, tidak ada preman-premanan lagi. Tentu yang paling saya tidak terimakan adalah adanya rangkaian penipuan, fitnah, rekayasa bohong, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan kepada saya oleh orang lain yang tidak dikenal. Dan saya mau masalah ini diusut tuntas, diadakan tinjauan kembali soal pengangkatan dan penempatan saudari WW dan lain sebagainya. Bahkan saya sebenarnya dari rangkaian kejahatan-kejahatan yang terjadi berkali-kali itu terkait masalah-masalah yang dilakukan menyeret nama-nama orang lain yang ada di sekitarnya, baik yang mendalangi, mengutai, menghasut, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi saya bukan mengancam, saya hanya menyampaikan dari tingkat SD sampai kepada dinas dan kepada presiden. Saya adalah korban, bahwa saya sama sekali tidak ada niat, tidak ada maksud mengeksploitasi siapapun, baik diri saya maupun siapa saja, sebab saya tidak pernah mendapatkan keuntungan dari kejadian demi kejadian tersebut. Bahwa saya menduga dia telah mencabut hak saya sebagai wali dan melakukan tremors atau statement presemsi
reasumsi pemalsuan dokumen kependudukan KTP KK tanpa adanya keterangan pindah penduduk, dan dugaan lainnya yaitu bekerja sama dengan sindikat mafia di desa, dalam desa Karangkunang maupun di desa di Tambak Romo. Dan saya akan lihat secara komprehensif, secara menyeluruh esensi dari kasus ini untuk diungkap karena kasusnya beruntun dan berulang. Saya juga mohon kasus ini untuk direka ulang, dikaji, karena banyaknya kicauan orang-orang yang di luar yang mengganggu. Dan mari kita lihat urgensi kasus ini akan dibawa kemana. Dan sengaja di mana saudari WW mempermainkan dirinya sendiri dengan masuk ke dalam jurang gelap sehingga banyak orang yang bertanya-tanya. Tentu saja dengan keadaan yang tidak jelas itu dia mempermainkan pemikiran orang, dikemanakan, dan meminta pertanggungjawaban orang yang tidak tahu. Dalam hal ini persepsi juga dari Pak Dahlan dan pejabat dinas lainnya yang melakukan serangkaian tindakan tegas dan keras, bukan kok malah sebaliknya menguatkan alasan-alasan yang dilakukan IWW. Jadi ini bukan suatu terkait dengan tindakan hukum atau melakukan serangkaian tindakan hukum, membalikan marwah hukum, tetapi ini adalah kebaktian kita kepada negara. Saya kira dengan menceraikan, membantu proses cerai pindah itu juga suatu hal yang bijaksana, yang baik-baik saja, tapi belum menyelesaikan masalah sebenarnya dari kasus ini, melainkan juga kepala dinas, kepala sekolah justru akan menuai perkara baru. Jadi dengan selesainya kasus ini atau dinas akan diobrak-abrik oleh permasalahan ini, karena permasalahan ini tentunya saling berhubungan. Saya memang dipandang terkesan seolah-olah seperti membiarkan kejadian peristiwa ini, sebab ibarat air ya, atau ibarat air yang kotor, kita nanti bisa terbendung dan semua kotoran akan tampak dan buat kita yang waras justru mau malu ya, karena banyak tainya ya. Nah, kalau kita ikut-ikutan dan tidak tahu arah permasalahannya, tentu akan kepancing kepada persepsi yang diciptakan oleh orang yang tidak bertanggung jawabnya. Kita ini laki-laki, kalau mau disindir nggak tahu ya dinasihati, kalau dikasih tahu dibiarkan saja maka akan tidak bertanggung jawab. Maka bapak di dinas ini saya kira lebih ribet dan ubet-ubetan jika memang tidak suka memberi penyelesaian atau membuat repot. Selanjutnya bahwa perlu dikasih tahu bahwa kalau saya tidak mengomentari pendapat yang ada di luar, saya kira saya tidak tertarik pada pernikahan saya. Saya hanya menuntut hak dari mutatis mutandis tersebut. Perlu Bapak ketahui bahwa saya tidak mempersoalkan lagi kelakuan apapun yang dilakukan IWW karena sudah resmi bercerai, ya, putusan hukum tetap. Tapi urgensi Anda yang mempermudah uraian cerai dan status istri saya itulah pertanyaan besar. Saya tidak pernah bertanya dia berhubungan dengan siapa, hasilnya seperti apa, dan baik secara sendiri atau perseorangan maupun organisasi. Jadi di dalam melakukan intervensi ini, saya kira bapak-bapak tahu juga apa yang menjadi sasaran dan siapa berhadapan dengan apa, persoalan apa, dan berhadapan dengan siapa. Memang sudah rumit di dalam menangani kenakalan ya jenius, sebab kita sama-sama sadar dan sama-sama melek, sama-sama nggak punya rasa malu. Habis gimana diperkarakan bedal, malah ngeroyok ya, dan ngeremuk kita semua. Kita marahi dia melawan dan telanjang di hadapan kita malu. Dan berhadapan dengan perempuan yang, maaf ya, asusila.
maka monggolah bapak-bapak punya teknis sendiri di dalam wacana pembinaan dan pengelolaan anak buah, karena berkaitan dengan kekuasaan, yang penting tidak menimbulkan lagi masalah baru yang mengarah kepada sara. Jadi pada intinya saya menyampaikan sebagai wong tua kepada bapak kepala sekolah maupun siapapun yang memang dituakan, siapa tahu suatu saat harus menghadapi masalah ini atau mengesampingkan permasalahan ini karena kewenangan dari dinas itu bisa membuka atau menutup suatu perkara. Mungkin kelihatan orang saya salah melangkah atau melangkah mundur atau diam sabat, tapi yang perlu Bapak ketahui, saya telah berhitung kepada siapa saya berhadapan, dengan siapa saya harus melihat, karena kepala siapa yang akan dipenggal kita tidak tahu. Dalam rekayasa ini akan merugikan saya tidak perlu mau tahu, saya tidak perlu tahu siapa dalang otak dan siapa penjahat yang mengorbankan saya ini. Dan saya yakin ini tidak indah sendiri, maka selanjutnya saya pun mengerahkan semua tim saya untuk mengantisipasi dini masalah ini sampai dengan tuntas. Bapak bayangkan saja, orang mungkin tidak pada rebutan saya. Jadi tidak pada rebutan saya gimana. Bapak punya aset yayasan, aset lebih dari 30 hektar, tanah basah, tanah kering, yang sudah diinvestasi deposit yang selama ini dijalankan oleh ipar dan adik saya. Jadi kalau hasil saham gabungan keluarga saya yang menikmati itu saudara Indah sendiri atau saudara Indah, itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau saudara Indah mau duitnya tapi tidak mau tanggung jawabnya, itu persoalannya bagaimana. Jadi itulah persoalan gayanya saudara Indah itu. Gelem duwite, ora gelem tanggung jawabnya atau tidak mau orangnya, ora gelem wonge, ya cuma akal-akalan bulus, berkelah lebih bajingan dari londe maupun oblo. Jadi ojo lali Pak, lihat nanti kita berhadapan orang-orang yang seperti apa, dan tentunya bisa makan hati dan cuci otak. Semestinya melalui lembaga-lembaga ini, semua laporan saya menjadi pertimbangan dan bekerja dengan baik, berjalan sesuai mekanismenya, dan melakukan kontrol birokrasi, kontrol kekuasaan yang tetap berkaitan dengan kelakuan oknum PNS atau guru yang jelas-jelas mencoreng wajah dunia pendidikan di Pati. Ini persoalan tidak sepele, ini persoalan disiplin dan tanggung jawab kondite yang pantasnya saya yang bertanya kepada lembaga. Akan dikemanakan kasus rumah tangga saya ini yang dirusak oleh SD 03 Tambak Romo, yang harusnya membina kok malah merusak. Jadi gimana tanggung jawab pemerintah kepada saya, di mana saya punya hak terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh istri saya. Jadi dia dibesarkan dari keluarga yang kurang mungkin, dan saya ingin membantu kehidupannya menyangkut harkat dan martabat, derajat, dan saya semula menikahi istri saya itu dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, terlepas dari kata kekayaan yang kita miliki bersama dan membelenggu saya. Seharusnya